Pada malam hari ini insyaallah Maudatul Hasanah tunggal yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhammad Sani bin Husain Asgaf. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal masyura. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala jazili nawalih wa ala wasi'i ifdalih, wa nusalli wa nusallim ala afdali khalqih wa akrami ibadihi alih habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yawmi liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, para kiai, para tokoh masyarakat, para habaib yang hadir, tapi khususnya Sohibul Hajah, Khawatimul Majlis Ta'lim Raudatul Muttaqin, Bapak Haji Abah Radio, semoga panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat, hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Karena beliaulah penyebab hadirnya kita setiap malam Rabu di tempat yang penuh barokah ini selama 18 tahun diadakan majelis. Semoga bisa menjadi saksi kebaikan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada tamu mulia yang hadir pada malam hari ini, Kolonel INF Setio Budiono, Asintel Divisi 2 Kostrad, dan begitu juga Bapak Mayor Mujiono dan Letnan Kolonel Arhanud Adnan, yang semoga apabila telah diangkat derajatnya oleh Allah di dunia, semoga juga diangkat derajatnya oleh Allah di akhirat, bisa menjadi pengaman untuk kita semuanya sebagai masyarakat Indonesia, agar bisa selalu taat kepada aturan hidup dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para habaib Al-Habib Rahman bin Haji Barakah, Taufik bin Syahad, Kiai Solihin, yang semoga semua yang hadir, hadirin hadirat, muslimin muslimat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari malapetaka musibah dunia maupun apalagi akhirat, musibah zahir apalagi musibah batin, sehingga kita selalu insyaallah berbahagia selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita sebagai hamba Allah untuk banyak-banyak terima kasih kepada Allah. Sudah disampaikan oleh orang yang Masya Allah yang lagi megang prapen sekarang, semoga sehat walafiat. Sampaikan kata bahwasanya innal Islam a'dhamu nikmatin wa kafa biha min nikmah. Sesungguhnya apabila kita perhatikan semua nikmat yang ada di diri kita sekarang, itu sumbernya adalah ketika kita diberi agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah tidak memberi kepada kita kecuali hanya nikmat Islam, maka cukup kita dikategorikan orang yang bahagia, orang yang sukses, orang yang selamat di dunia sampai akhirat. Tapi tidak hanya Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa ada majelis taklim yang antum jenengan rutinitaskan setiap malam Rabu. Semoga istiqomah dan semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah bisa hadir di waktu yang mulia antara maghrib dan isya bersama orang-orang yang mulia insyaallah, dan di waktu yang mulia, posisi dan keadaan yang mulia, yaitu adalah waktu hujan. Jangan sekali-kali kita meskipun sekarang musim hujan dan mencaci dan mencela menyalahkan hujan. Opo-opo sinten tiyang sing gak trimo ambek turunnya hujan, sama saja dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi panas Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang memberi musim dingin Allah,
yang memberi musim panas Allah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, banyak sekali waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab itu banyak. Dikatakan oleh itu, semoga kita bisa ziarah Mekah Madinah. Itu tempat yang mustajab. Siapapun kita, kalau ditakdirkan oleh Allah bisa ibadah haji, ibadah umroh, kita mau berdoa di kamar mandinya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah kamar mandinya, tapi kamar mandi itu di mana? Ada di Mekah. Asyrafuhu ka'atin fil ardh. Paling mulianya tempat yang ada di muka bumi ini, di Madinah dan lain sebagainya. Begitu juga ada waktu-waktu mustajab. Begitu juga ada keadaan mustajab doa di dalamnya. Antara maghrib dan isya, antara sholat ke sholat. Tapi alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat ibadah maghrib dan hukumnya wajib. Kita sekarang sambil menunggu waktu isya, kita ngaji ilmu. Sebelum ngaji ilmu, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan yang kita harapkan adalah semoga semua jeripayah kita, lebih khususnya antum yang istiqomah, lebih khususnya yang menjadi penyebab hadirnya kita di acara ini, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita semuanya. Antara maghrib dan isya, nunggu sholat, dari sholat nunggu sholat, kemudian sebelum subuh, setelah subuh dan lain sebagainya. Ada satu keadaan yang apabila kita berdoa di dalamnya diijabah oleh Allah SWT. Kapan itu? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bintani la turaddan. Ada dua waktu yang apabila ada seorang hamba minta munajah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia minta, pokoknya gak mustahil. Dungakno gak dapat dari jenderal tentara, dari jenderal moro-moro aiso Pak. Saya minta agar dijadikan nabi, gak iso, mustahil. Sesuatu yang bisa diminta oleh seseorang yang mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pintar-pintar mintanya di tempat yang pas, mintanya di waktu yang bagus, mintanya dalam keadaan yang luar biasa. Dikatakan dua keadaan yang semua doa nggak ditolak oleh Allah SWT. Apa itu? Waktu nida, waktu dikumandangkan azan. Ini penting hadirin, penting juga hadirat. Jadi kalau dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin-mungkin sakit mirengakan azan di Mekah Madinah. Ini banter amin Pak. Mungkin-mungkin sakit mirengakan azan di Mekah Madinah. Amin ya Rabbal alamin. Itu jangan kita disibukkan dengan apapun kecuali menjawab azan. Hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah lupa untuk membaca doa setelah azan, karena itu adalah salah satu wasiat dan perintahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang ingin mendapatkan syafaat. Pak, ibu-ibu, meskipun ibadah kita banyak, sujud sampai tepos satu sujud sampai benjut dan puling, ruku sampai seyek nopo nih gegere. Tapi apabila ibadah semua itu tidak diterima oleh Allah, apa manfaatnya? Apabila kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah, apa manfaatnya? Walaupun ibadah kita banyak sebesar gunung yang ada di muka bumi ini, tapi tidak mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad, apa manfaatnya? Maka walaupun mungkin ibadah kita banyak, sedekah kita banyak, sering hadir majelis taklim, tiap tahun haji umroh, suka menyebarkan kebaikan kepada orang lain, perhatian ke orang lain dan lain sebagainya, akan tetapi dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka apa manfaatnya? Salah satu cara agar kita mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah, yang mana saya yakin semua dari jenengan apal dungo mari azan.
Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu hadis, Pak. Niku hadis keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjanjikan kepada setiap orang yang membaca doa setelah azan pasti mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Siapa orang, kata beliau, membaca doa yang barusan kita baca tadi, halat lahu syafaati, dia berhak halal buatnya itu syafaat saya, kata Nabi SAW. Kita semua butuh syafaat. Ibadahku akeh, coba lakuin ditakdirno ambil Gusti Allah dados tiyang ahli surga, apakah masih boleh syafaat? Jawabannya apa? Pinter sekali ya Pak Haji. Nggih, soalnya 12 tahun ngaji tok mari maghrib hari Selasa. Nggih, tetap butuh syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi syafaat itu bukan hanya dihasilkan oleh orang yang tidak masuk surga, boten. Meskipun yang sudah menjadi penghuni surga itu juga membutuhkan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena surga itu bukan satu. Surga itu jinaan katsirah, kata Nabi SAW. Berkelas-kelas, ada derajatnya, bertingkat-tingkat. Dikatakan kalau kita belajar ilmu tauhid, surga itu ada 8. Ada surga Jannatul Adn, ada surga Jannatul Na'im, ada Jannatul Khulud, ada Jannatul Darussalam, ada Darul Jalal, ada lagi surga Firdaus. Kurang lurus, apa lurus? Siapa yang tahu sisa 2? Darul Na'im, Darul Khulud, Jannatul Adn, kemudian Darul Jalal, Darussalam, surga Firdaus. Yang 2 ini si rokok tali. Yang mau sing eling tak kaya hadiah. Paling tinggi adalah surga Firdaus. Kita, contoh, kita kalau ditakdirkan sama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penghuni surga yang kelas bawah, dan tidak ada penghuni surga kelasnya bawah, tidak ada. Cuma kita membahas apabila derajat kita itu rendah. Tidak ada yang rendah, padahal selama dia penghuni surga tidak ada yang rendah, tapi di bawah kita. Untuk bisa naik kelas itu butuh syafaat, karena fasilitas surga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak sama. Seperti sampean tadi umroh, daftar paket umroh. Niku paket umroh ini tunggal mawon apa kata? Napa jawabannya? Ada paket 1 harganya 30 juta, ada paket kedua harganya 35 juta, ada paket ketiga harganya 40 juta. Beda-beda, beda harga, beda fasilitas. Saya punya paman, adiknya ibu saya, hadirin. Ibu masya Allah, semuki Pak, atau nuski kabeh, semuki, pangsanya ala terus. Itu saking sugine, bojone, istrinya, anaknya 3 diberangkatkan umroh. Umrohnya nggak ikut travel, tapi umroh mandiri. Ikut travel tapi mandiri, nggak pakai rombongan orang-orang lain. Jadi umroh cuma 5 orang, travel itu saja hanya 5 orang, 1 orang bayarnya 130 juta. Seperti nopo kata? Nggih. 130 kali 5 pinten? Mesak miliar. Hampir 100 juta. Kata miliar, hampir 100 juta. Padahal cuma umroh. Kalau dipakai haji mungkin bisa berangkatkan uang sekarang gosok. Masya Allah. Jadi maksud saya adalah fasilitas itu beda kalau ada harga. Sama. Surga jangan samakan, surga pertama, 2, 3 sampai 8 beda. Surga yang paling tinggi, yang paling mulia, yang mana Nabi kita Muhammad ada di dalamnya adalah surga Firdaus. Semoga Allah menja'alna minhum.
Nabi SAW nyuruh kita kalau minta surga, minta yang tinggi. Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Kalau engkau semua wahai umatku minta surga kepada Allah, minta yang tinggi. Apa Allah? Nabi, iya, soalnya gak diijabah kali Gusti Allah, diboleh ku gak ada. Paling nomor kelas 7, kelas 6, tapi wis sak popo ya Gusti Allah mlebetaken kula teng swarga meskipun di pelatarane surga nek diijabah kelihatan nang neraka naudzubillahi min dzalik. Minta yang tinggi, taruh harapan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, yang penting dibarengi dengan amal yang soleh agar kita tidak menjadi orang yang pembohong dan khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kelas 1 ke 2 itu butuh syafaat Nabi Muhammad. Dari kedua ketiga butuh syafaat Nabi Muhammad. Dari ketiga keempat butuh syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka kita penting dan butuh syafaat Nabi SAW. Salah satu cara agar dapat syafaatnya Nabi, habis ketika azan jangan ngobrol, ketika azan jangan main HP. Kalau bisa jaga ketika azan, jangan kita sibukkan kecuali menjawab azan. Dan jangan lupa setelah azan membaca doa setelah azan, maka siapa orang yang melakukan itu ia pantas mendapatkan syafaat sunat kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah waktu mustajab yang pertama. Kapan waktu mustajab yang kedua? Kata Nabi SAW, indal matar, ketika turun hujan. Nah, ini Pak Bu, Masya Allah, musim hujan. Kak ngenteni sore bengi isu ibu hujan, pagi itu sudah hujan, ditambah sama hujan angin, hujan air dan lain sebagainya. Jadi ayo kita manfaatkan ketika turun hujan tadi itu, kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hujan itu dibagi dua, ada hujan rahmat, ada hujan nikmat, ada hujan balak, ada hujan rahmat. Hujan kalau tidak sampai merobohkan bangunan, kalau tidak sampai membuat tanah longsor, kalau tidak sampai membuat banjir, maka itu adalah hujan rahmat. Tapi kalau hujan tadi itu menyebabkan sesuatu yang sudah disebutkan, maka itu adalah hujan balak. Salah sopo, karena salah Gusti Allah. Allah tidak bisa disalahkan. Tidaklah turun balak hadirin hadirat kecuali telah ada yang melakukan kemaksiatan. La yanzil balak illa bisababil ma'siyah wa la yurfa illa bitaubah. Ada maksiat zahir, maksiat batin, siapapun yang melakukan maksiat maka yang kena imbasnya bukan yang melakukan saja. Orang kampung, masyarakat, penduduk desa itu kena kabeh. Gara-gara sinten, gara-gara 1, 2, 3 orang saja. Mungkin masyarakatnya, mungkin pemerintahnya, mungkin ulamanya, mungkin siapapun. Kita manusia tidak aman dari kelakuan dosa dan lain sebagainya. Dan apabila kita ingin balak tadi itu yang turun karena kesalahan kita itu diangkat, mari kita semangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musim-musim hujan seperti ini sangat penting kita manfaatkan untuk minta munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir punya hajat banyak, mungkin apa badan? Banyak hajatnya, kepingin ini, kepingin itu, macam-macam. Maka orang yang cerdas yang memanfaatkan kesempatan ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang pas, di keadaan-keadaan yang pas, bersama orang-orang yang pas dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah kita dimuliakan oleh Allah pada malam hari ini, bisa ngaji, bisa sholawat, bisa azan, nunggu sholat isya dan lain sebagainya. Di waktu hujan, di musim hujan enak jenengan ya, nanti majelis taklim disusul kate mikrolet, disusul pakai bis, dapat ilmu agama, dapat modal keselamatan hidup, pulang tinggal ngamalkan ilmu yang dia dapat, gratis bayar mikroletnya. Banyak orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah untuk hadir majelis taklim seperti jenengan. Beruntung orang-orang yang istiqomah hadir majelis seperti ini. Siapa orang yang kerasan lungguh di Raudhatul Muttaqin di Karangploso,
Semoga dan insya Allah dia bakal kerasan duduk di Raudhatul Muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah di Al-Qur'an, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya dia fi jannatin, di kebun-kebun surga, taman surga. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada kalanya kalimat itu personal satu, mufrad bahasa Arabnya, ilmu nahwunya. Ada kalanya kalimat bahasa Arab itu banyak, jamak. Bahasa Arabnya surga satu itu jannah. Kebun itu bahasa Arabnya jannah atau raudhah, sama persamaan kata itu. Tapi orang yang bertakwa tidak mendapatkan satu taman. Orang yang bertakwa tidak mendapatkan satu surga di surga kelak. Fi jannatin, dia bakal mendapatkan taman surga. Sampai yang tak bocor ini, paling miskinnya penghuni surga kelak di akhirat dia memiliki dunia seisinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakit bayangkan jenengan, sakit bayangkan, tapi soro main iya soalnya gak nutup. Kita punya uang gak seberapa banyak, punya rumah meskipun ngontrak itu syukur kita. Kira apa baten? Tadi wonten nasi ngontrak, wonten gini. Kita punya rumah meskipun gak besar itu sudah seneng, sudah syukur, sudah alhamdulillah. Apalagi punya rumah gak ngontrak, apalagi besar. Tak dua nomane gawede kabeh. Di dunia di surga gawede bisa insyaallah kampingane akeh, insyaallah perumahan, amin ya rabbal alamin. Kita punya harta meskipun gak banyak, sudah syukur sama Allah, terima kasih kepada Allah. Bagaimana orang yang paling miskin di surga kelak hadirat, dia memiliki dunia seisinya, transportasinya, pabriknya, bannya, pakaiannya. Kalau orang-orang laki, perempuannya, yang itu kak iso mikirnya siji, nek dunia siji, nek surga siji. Kalau laki-laki bisa banyak. Apapun fasilitas yang kita senangi di dunia, semuanya milik jenengan. Kalau sampai menjadi orang yang paling rendah kelasnya di surga kelak, sampai jangan tanya, terus siapa Ustaz? Ini wong sing paling tinggi derajatnya. Jangan tanya, tidak ada yang tahu kecuali oh, yang paling miskin aja memiliki dunia seisinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka setelah kita mengetahui ini semua, yang mana ini adalah hadisnya Nabi SAW, masuk kali malas ibadah, masuk kali perhitungan sodako, masuk kali kak hati nanggung nunggu, masa nggak mau didik anak dengan pendidikan yang baik, masa malas ngaji, masa malas sholat berjamaah. Yang untung siapa? Allah atau kita kalau kita ibadah? Kita yang untung. Yang sengsara siapa? Allah atau tidak? Atau kita kalau kita maksiat? Kita. Maka beruntung kita semuanya apabila kita mendapatkan keistiqomahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan syafaat Nabi Muhammad, rahmat Allah, kita bisa naik kelas di surga. Nabi SAW ada di surga Firdaus. Kita di dunia boten kepanggih Kanjeng Nabi, masuk di surga binjing boten kempal kali Kanjeng Nabi. Gak kepingin kita gitu. Yang kita inginkan adalah gak kumpul di dunia, kangen ambil beliau di dunia, tapi kempal sama beliau di surga kelak. Dikatakan tadi sama Ustaz itu, tinggal Ustaz Sulaiman, tinggal 66 hari lagi kita memasuki bulan yang sangat mulia. Ya, kurang lebih 2 minggu lagi atau kurang lebih kita masuk bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat luar biasa kemuliaannya, salah satu dari 4 bulan yang haram. Haram niku bu nulise boten damel alif setelah huruf ro. Kalau haram iku yo sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kita lakuin. Tapi kalau haram iku artinya adalah ihtiram.
Ihtiram adalah sesuatu yang mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 yang lebih dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa meremehkan 8 bulan yang lain. Karena ada di 8 bulan yang lain itu juga mulia, seperti bulan Rabiul Awal, seperti bulan Ramadan dan lain sebagainya. Seperti ya Sya'ban itu mulia juga. Tapi ada 4 ini yang kemuliaannya beda, yaitu adalah bulan Rajab yang akan datang ini. Sekarang kita Jumadi Tsani. Setelah Jumadi Tsani ini itu bulan apa? Rajab. Kita disunahkan untuk puasa di hari pertama bulan Rajab. Hari apa? Pertama bulan Rajab itu kalau saya tidak salah hari Rabu. Tepat 1 Januari. Jadi Desember itu sekarang 31, tahun ini 31 Desembernya. Iku malam tahun baru ya. Kalau bisa ojo dolim. Iku sambar petir medeni. Ojo lakoni sing maksiat, wis omah wae wis ngaulitan ngaji. Walaupun tentara polisi mengamankan masyarakat, nah itu penting. Kalau bisa kita jangan keluar karena kebanyakan hari-hari 2 hari itu banyak sesuatu yang tidak dianjurkan kita melakukannya, seperti banyak orang lalai dari Allah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita kalau bisa jangan ikut-ikut dan harus tidak ikut-ikut sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Sibuk di rumah baca maulid, baca Al-Quran, duduk sama keluarga. Kalau mau jalan-jalan, habis jalan-jalan pulang selesai. Jangan sampai kita menghadiri acara-acara yang tidak disukai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hari Selasa. Hari Rabunya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tepat hari Rabu 1 Januari itu kita disunahkan oleh Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah puasa. Berarti poso napa mboten? Kula niat poso sampun wis suwe niat poso ku satu wajib niat poso. Ini salah satu rutinitas yang dianjurkan oleh guru-guru kita, oleh ulama kita, para kiai kita. Saat pertama Rajab, nisfu Sya'ban, hari Arafah, hari Tarwiyah, 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Lebar Ramadan ya wajib hukumnya. Ya, hari Senin, hari Kamis, Ayyamul Bid, Ayyamul Sud itu adalah hari-hari yang disunahkan kita berpuasa. Nah, di bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang pertama, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat bulan Muharram. Ini 4 bulan yang luar biasa. Saya tidak mau membahas kemuliaannya, cuma saya hanya ingin mengingatkan. Waktunya sudah habis, hanya ingin mengingatkan. Ayo kita menanam kebaikan di bulan Rajab dan mengairi apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Dan semoga kita nanti masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan puasa Ramadan di siang hari dan melaksanakan sholat tarawih di malam hari dalam keadaan yang lebih baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum doa, nanti Selasa besoknya lagi yang ceramah pasti mengingatkan jenengan untuk kalau sudah masuk bulan Rajab memperbanyak doa nopo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan sampai akhir. Itu nanti salah satu yang akan datang sampai mungkin diingatkan, ya Allah kasih barokah saya di bulan Rajab, ya Allah kasih barokah saya di bulan Sya'ban, ya Allah sampaikan saya ke bulan Ramadan. Mungkin sehat walafiat, panjang umur dalam istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang bulan Syawal dan semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua hutang kita dilunaskan oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang memiliki musibah diangkat derajatnya oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan.
Kalau ada salah kalimat saya minta maaf yang banyak. Terima kasih yang banyak bagi manfaatna bi barakatihim wa ihdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yafi'u al-majdah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li wajhi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.